Halo adik-adik kelas 11, apa kabarnya? Semoga masih tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak, yakni jenis dan fungsi tulang ya adik-adik. Nanti pembentukan tulang, kemudian jenis-jenis sistem rangka dan sebagainya. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nah, langsung saja ya adik-adik. Kita bahas dulu apa sih sebenarnya fungsi tulang. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, di sini ini ada gambar rangka atau gambar tulang. Nah, fungsi pertama jelas kita tahu bahwa tulang ini akan memberi bentuk pada tubuh kita ya. Jadi, bentuk tubuh kita kalau yang menjadi lebih kokoh karena adanya tulang, oke. Dan kita tahu berarti tulang itu menopang, menyokong tubuh serta membuat kita bisa berdiri tegak ya karena ada tulang. Nah, kemudian tulang ini akan berperan sebagai tempat menempelnya otot ya adik-adik, sehingga ketika otot ini menempel pada tulang, kita bisa bergerak. Makanya disebut alat gerak pasif untuk tulang. Nanti otot sendiri yang berperan sebagai alat gerak aktif ya. Nah, fungsi selanjutnya kita lihat, tulang ini juga berperan untuk membentuk sel-sel darah ya, nanti lebih tepatnya di sumsum tulang. Kemudian fungsi berikutnya, tulang juga akan, oke, melindungi organ-organ tubuh yang sangat penting, yang sangat vital, seperti jantung, paru-paru, otak, dan lain-lain. Jadi kalau nanti di sini tengkorak, itu ada tulang yang akan melindungi, otak kita, karena otak kita itu sangat, lembut ya, sangat juga riskan untuk mengalami kerusakan. Begitu juga dengan jantung, paru-paru, di sini dilindungi oleh tulang, rusuk ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi berikutnya, tempat penyimpanan mineral. Jadi tulang kita ini 97% kalsium tubuh kita ada di bagian tulang. Jadi asupan kalsium disimpan ya 97%-nya pada tulang. Nah, tidak hanya kalsium sebenarnya mineral yang ada pada tulang tapi juga ada fosfor ya adik-adik. Nah, ini yang menyebabkan kalau seorang ibu yang nanti dia sudah mengandung, sudah melahirkan, ini rawan untuk terkena osteoporosis adik-adik. Mengapa? Karena kita tahu nanti ketika bayi, nah atau masih janin deh, janin. Nah, ini kan tulangnya masih tulang rawan atau pembentukan tulang ini kan membutuhkan nanti kalsium. Nah, kalsiumnya ini berasal dari makanan yang ibu makan, tapi kalau si ibu ini kekurangan asupan kalsium, nah kalsium dari tubuh ibu yang akan diambil untuk pembentukan tulangnya janin, termasuk nanti untuk semua aktivitas, pertumbuhan janin tadi ya, tulang janin. Nah, sekarang kita lihat fungsi berikutnya. Oke, seperti masih berhubungan dengan tadi nomor 4 pembentukan sel-sel darah. Nah, tulang juga berperan dalam fungsi pertahanan tubuh atau imunologis. Mengapa? Karena nanti dia berperan dalam membentuk limfosit B ya. Jadi nanti sel-sel imun itu dibentuk di dalam sumsum tulang, oke. Nah, sumsum tulang ini contohnya nanti yang dibentuk adalah limfosit B, di mana limfosit B akan membentuk antibodi ya adik-adik. Nah, ini semua memang kita pelajari nanti di semester kedua dalam sistem imun ya. Nah, jadi sudah kita lihat betapa pentingnya tulang tidak hanya berperan sebagai alat gerak, tapi jadi juga tadi sebagai pelindung, kemudian penyimpanan mineral, bahkan fungsi imunitas dan pembentukan sel darah ya. Nah, sekarang kita lihat apa aja jenis-jenis tulang ya adik-adik. Nah, jenis-jenis tulang itu bisa dibagi berdasarkan jaringan penyusun dan bentuk serta ukurannya. Nah, berdasarkan jaringan di sana ada yang tersusun dari tulang rawan, kemudian tulang keras. Sebenarnya sudah kita pelajari pada materi sebelumnya ya, jaringan ikat, jaringan hewan. Nah, tulang rawan itu bersifat lentur ya adik-adik ya, di sini. Nah, contohnya apa?
kalian bisa meraba cuping telinga kalian, hidung, itu tulangnya agak lentur ya, bukan agak lentur, jadi, sebenarnya ya fungsinya untuk membantu kita misalnya kita tidur kalau itu tulang keras betapa sakit dan rawan ya. Nah, tulang keras ini contohnya ya semua tulang yang menyusun rangka tubuh kita, menyusun tangan, menyusun kaki, itu semua adalah tulang keras. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis tulang berdasarkan bentuk dan ukuran. Di sana ada tulang pendek, tulang pipa, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan atau irregular. Nah, contohnya bagaimana? Kita lihat satu persatu ya di sini adik-adik. Tulang pipi ini contohnya yang terdapat pada tengkorak kita, ini flat. Mengapa disebut pipi? Karena memang bentuknya itu menyerupai lempengan pipih ya. Kalian bisa melihat gambar sini dan merasakan, bagaimana bentuk yang menyusun tengkorak, kepala kita ya adik-adik. Nah, sebagai penyusun dinding rongga, juga sebagai pelindung, tentu saja melindungi nanti otak ya di bagian bawah dari, si tulang pipih ini. Nah, kemudian kita lihat lagi, contohnya tidak hanya pada tulang tengkorak, tapi pada tulang belikat dan tulang rusuk. Oke, di sini tulang belikat, oke. Kemudian tulang rusuk ini adalah tulang pipih adik-adik ya, bentuknya pipih. Kemudian tulang yang berikutnya adalah tulang pendek. Nih, contohnya yang ada pada pangkal kaki, pangkal lengan, atau pada ruas tulang belakang kita. Oke, di ruas-ruas tulang belakang. Mengapa disebut tulang pendek? Nah, sebenarnya begini, karena antara panjang dan lebar tulang itu hampir sama, makanya dia disebut bentuknya juga seperti kubus ya adik-adik. Nah, tulang pendek ini juga dapat bergerak bebas. Sekarang kita lanjut bagaimana dengan tulang panjang dan tulang yang tidak beraturan. Nah, kita lihat dulu untuk tulang panjang atau tulang pipa. Ya, kita lihat di sini. Ini dia tulang panjang, tulang pipa. Disebut tulang panjang atau pipa karena memang bentuknya seperti tabung ya adik-adik ya, seperti pipa dan dia berongga. Nanti rongganya berisi pembuluh darah nih adik-adik. Tidak hanya pembuluh darah tapi juga ada saraf. Kita lihat di sini ya. Nih ya, rongga berisi sumsum tulang, di mana sumsum tulang itu nanti merupakan kumpulan dari pembuluh darah dan saraf ya, bagian tengah ini pembuluh darah dan saraf karena nanti pembuluh darah membawa, nutrisi untuk pengerasan dan pertumbuhan tulang atau pemanjangan tulang nanti, saraf ya untuk nanti membantu untuk pergerakan ya adik-adik ya. Nah, sumsum tulang ini ada sumsum merah dan sumsum kuning. Merah nanti akan membentuk sel-sel darah, sementara kuning yang membentuk, lemak ya adik-adik. Nah, sekarang kita kembali kepada di sini bentuk, tulang pipa itu, ada bagian yang disebut dengan cakra epiphysis. Oke, di sini ada terdiri dari epiphysis, kemudian bagian tengahnya diaphysis. Oke, tadi bagian ujungnya epiphysis ya. Jadi ujung-ujung epiphysis, tengahnya adalah diaphysis. Nah, bagian tengah tulang ini yang berongga, tadi isinya pembuluh darah dan saraf. Sementara bagian ujung tersusun dari tulang rawan, adik-adik ya. Sini ada tulang rawan, nih, tulang spons. Kemudian ada yang disebut dengan cakra epiphysis. Nah, ini adalah bagian tulang yang nanti bisa tumbuh memanjang, oke. Karena nanti mengapa bisa tumbuh memanjang, dia mengandung, di sana terdapat epifisisis di mana terdiri dari tulang rawan ya. Tulang ini yang nanti bisa untuk pembentukan, pemanjangan tulang selanjutnya. Nah, selanjutnya ada bagian yang disebut dengan periosteum. Ini adalah lapisan terluar tulang keras adik-adik ya ini. Nah, lapisan terluar berarti, sebenarnya dia berfungsi untuk pelindung sih. Nah, tersusun dari jaringan ikat fibrosa. Oke, sehingga dia keras, oke.
Ini tulang pipa. Sekarang kita lanjut kepada tulang yang terakhir, yaitu tulang tidak beraturan ya adik-adik. Oh ya sebentar, tadi tulang pipa itu ada pada tulang paha, tulang betis, pada hasta, pengumpil, atau pada tulang kering ya. Ini oke, paha, tulang ini juga tulang panjang, di depannya tulang kering, belakang tulang betis. Oke, bagian lengan ini itu semua adalah contoh dari tulang panjang atau tulang pipa. Nah, sekarang kita masuk tulang yang terakhir. Jenis tulang berdasarkan bentuknya, yaitu yang disebut dengan tulang tidak beraturan karena memang bentuknya tidak beraturan ya adik-adik. Nah, contohnya pada tulang rahang kita, pada wajah kita, dan pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, sekian untuk jenis tulang dan fungsi tulang ya adik-adik. Semoga kalian paham dan kita bertemu pada materi selanjutnya untuk pembentukan tulang ya. Sampai bertemu adik-adik, tetap semangat dan salam.